Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delpinia Zara Cahya dengan NIM 245313091 dari kelas C kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar baja 1, yaitu pembuatan rangka atap baja. Baik, di sini sebelum kita membuat pemodelan, kita harus mengganti dulu satuannya terlebih dahulu, yaitu menjadi KGFMC. Kita cari satuan KGFMC. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Ini lalu kita akan membuat pemodelannya menggunakan 2D truss type. Sekarang kita akan mengisi si dimensi-dimensinya. Untuk number of division kita menggunakan 20 batang, height-nya 3, division length-nya 1,5. Setelah jadi pemodelannya, kita akan membuat profilnya. Namun sebelum membuat profil, kita harus mengganti lagi si satuannya terlebih dahulu menggunakan NMMC. Lalu sebelum membuat profil, kita buat dulu si material yang kita butuhkan. Karena saya kebagian material BJ34, jadi kita buat BJ34. Lalu di sini masukkan EV-nya sesuai mutunya. Karena ini BJ34, EV-nya 210 dan FU-nya 340. Di sini juga kita masukkan 110 dan 340. Lalu setelah itu kita baru membuat si profilnya. Di sini kita buat profil siku ganda dan siku tunggal. Untuk siku tunggal saya di sini memakai L90 97. Sini juga kita akan masukkan 90 97. Jangan lupa untuk mengganti warnanya. Saya akan memakai warna ini. Dan kita juga akan membuat lagi untuk siku gandanya. Siku ganda saya akan memakai 2L107. Sini juga masukkan si ininya, profilnya 100 200 7 karena warnanya sudah berbeda dengan yang tadi, jadi kita tidak usah ganti. Lalu setelah itu kita akan memasukkan profil yang sudah dibuat tadi dengan kita menselect semua batang. Lalu kita assign frame section, masukkan si profil siku ganda. Nah, untuk mengganti siku untuk yang ini kita diganti jadi siku tunggal. Yang tengahnya diganti untuk menjadi siku tunggal. Nah, untuk melihat tampilan warna yang tadi sudah diganti, itu bisa lihat dari section sini. Nah, sudah terlihat tampilannya. Lalu di sini kita lihat ya, ada yang kurang pas di sini.
jika kita di zoom sebelah sini itu ada bagian yang kurang pas. Jadi kita harus dipaskan dengan menselect bagian bawah. Lalu coba sambil di zoom. Terus sign, frame, local access. Sini kita isi 180. Nah, sini sudah pas. Lalu setelah itu kita akan mereplikat menjadi 3 bagian. Caranya itu sebelum itu kita harus mengganti satuannya dulu ke KGFMC lagi. Lalu setelah diganti kita select semua, ke edit, replicate. Nah, di sini replicate harus isi sumbunya. Di sini sumbu DY yang diisi sebanyak 3 dan nomornya 2. Oke. Nah, di sini sudah menjadi 3 rangka. Lalu setelah menjadi 3 rangka, kita akan membuat elemen dan materialnya dulu. Kita akan membuat elemen. Di sini kita akan tambahkan elemen. Pertama kita akan menambahkan multiplex. Jangan lupa kita beri warna si multiplex ini. Terus si multiplex kita beri di sini isi 0,012. Di sini juga sama 0,012. Oke. Lalu kita juga buat si genteng beton. Warnanya kita ganti menjadi warna ini. Di genteng beton itu kita isi 0,02. Terus kita juga membuat si plafon itu kita ganti juga warna ini. Nah, di plafon ini kita isi 0,01. Nah, setelah selesai kita buat si material. Nah, di 4000 PSI ini kita modify menjadi beton. Setelah itu udah kita ubah namanya doang, kita tambahin material lagi yaitu kayu. Nah, di kayu ini kita ganti si beratnya jadi 800. Ini ditambah 0,5. Habis itu jangan lupa ini juga diganti other. Nah, add new material lagi, kita tambahin gypsum. Ini ganti 800 juga. Ini ganti other juga. Oke. Setelah itu kita akan membuat si plafon. Sebelum itu kita akan mematikan extrude-nya, matiin invisible dan nyalain fill object. Nah, sebelum itu kita coba periksa grid-nya dulu. Nah, di sini kita akan masukkan apa ya? Kita buat jadi pembeda si ininya, buat kita jadi tahu bagian
pembeda bagian-bagian ini, bagian-bagian tampilannya. Jadi ini kita isi dulu 1, 2, 3, di sini 3, di sini 6. Jadi kita tahu bagian depan, belakang, tengah itu bisa kelihatan sama kita. Nah, jika sudah, kita akan membuat plafon di sini. Kita matikan saja si gridnya ya. Nah, nih di sini kan 3, berarti nah ini adalah bagian bawah, karena pertama kita akan membuat plafon dulu. Plafon itu di bagian bawah. Kita membuat plafon itu dengan mengklik yang persegi itu. Lalu di sini kita jangan lupa ganti plafon. Kita buat saja kotak seperti ini, diklik, selesai. Kita replicate ke sampingnya. Replicate-nya diedit seperti tadi, replicate. Nah, di sini kita isi si DX-nya 1,5. Di digitnya di nolin saja. Untuk si number kita isi si bagian kotak-kotak yang belum terisi, yang akan diisi. Nah, di sini yang belum terisi itu adalah 19. Kita isi 19. Nah, kalau sudah, kita select lagi untuk mereplicate ke bagian atas. Nah, di sini replicate lagi. Tapi di sini DX-nya di nolin, di DY-nya kita isi 3, numbernya kita isi 1. Nah, setelah itu kita bisa lihat 3D-nya seperti ini. Ini adalah plafon yang sudah terisi. Nah, lalu kita akan membuat si multipack-nya yang bagian atas ini. Nah, caranya kita akan membuat di sini ya. Jangan lupa ganti si multipack. Kita buat di sini, di sini. Tuh, kelebihan itu, guys. Di sini ke sini ke point. Cek. Enter. Nah, udah jadi tuh multipack-nya. Lalu kita di select. Kalau misalnya kita select manual, bakalan ada yang kena selain si multipack-nya. Jadi kita pakai si select ini, pencet select, terus ke property, area section, pilih multipack, langsung ke select si multipack-nya saja. Lalu kita replicate lagi. Nah, replicate lagi di sini. Sama seperti tadi, untuk ke samping itu kita isi DX-nya 1,5. 1,5. Si D-nya di nolin. Nah, numbernya kita isi kotak yang akan diisi. Nah, bagian atas itu ada 18 kotak yang belum terisi. Nah, di sini bisa dilihat, di sini bagian atasnya sudah terisi. Lalu kita select lagi kayak tadi si multipack untuk mereplicate ke bagian atas. Nah, di sini 0, di D-nya kita isi 3. Ini numbernya kita isi 1. Nice. Seperti itu untuk mereplicate. Tampilan 3D-nya akan seperti ini jika sudah. Lalu jangan lupa kita ganti material si plafon. Di sini sepertinya di plafon ini masih beton nih. Kita ganti ke kayu. Lalu kita akan memasukkan kita akan merilis dulu. Di sini akan merilis. 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 Kita akan merilis dulu. Di sini 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 akan meri
ini. Nah, caranya merilis itu kita select bagian tengah, terus ke ini bagian semua ya, jangan lupa dirilis semuanya. Nah, di sini sudah kelihatan semuanya kerilis. Grafiknya coba dihilangin. Oke. Kalau udah kita ke assign, ke frame, ke release, checklist. Oke, nah ini sudah dirilis. Setelah itu kita akan masukkan bebannya. Kita masukkan dulu nih, ini si ininya, nama-namanya, define, terus ke load pattern. Nah, di sini kan udah ada date. Habis itu kita masukin si plafon. Plafonnya itu 0. Super date. Habis itu ke multiplex, super date 0. Habis itu ada genteng, super date 0. Habis genteng ada hujan itu live 0. Habis itu ada angin itu wine 0. Habis itu ada live nah, setelah kita masukkan ini, lalu kita akan masukkan beban ke batang tersebut, beban yang sudah dihitung ke batang tersebut. Nah, karena saya sudah menghitungnya, jadi saya akan langsung masukkannya saja. Di sini pertama kita bisa lihat ini adalah batang tepi ya. Batang tepi ini batang belakang. Kita masukkan saja ke angin tekan tepi. Angin tekan tepi ini di sini, masukin bebannya, join load force. Ininya ganti angin ya, di sini angin itu lokal, force 3 kita masukkan min 42,75. Oke, setelah itu kita angin hisapnya angin hisapnya itu 21,38. Oke, nah habis itu kita masukkan si beban hujan tepi. Si hujan ini di global min 42,75. Nah, ini tepi ya, tepi belakang. Nah, langsung kita ke tepi depan, kita masukkan lagi sama untuk angin tepi. Hujan dulu deh, hujan min 4 enggak angin itu angin si tekan, angin tekan kiri min 42,75.
nya jadi lokal. Nah, itu angin tekan, ini angin hisap. Terus angin hisapnya 21,38. Nah, langsung kita masukkan hujannya. Hujan global. Masih hujan itu kita min 42,75. Nah, kan yang tepi udah nih, kita masukin ke yang tengah. Yang tengah pertama kita akan memasukkan si angin tekan. Angin tekannya itu pin 85,5. Angin hisapnya angin hisapnya 42,75. Lalu kita masukkan si hujan tengah. Si hujan itu min 85,5. Nah, setelah itu kita akan masukkan beban pekerja ke semua ini ya, di bagian tengah doang tapi. Live min 100 min 100 min 100. Nah, udah kita pasang. Nah, untuk melihat tampilannya kita bisa lihat di sini. Lihat di sini tampilan beban-beban yang sudah dimasukkan ya. Hujan, angin, live. Di sini berarti ada hujan, angin, live di titik ini. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan si beban beban multiplex sama beban plafon, beban atap sama beban plafon. Caranya kita select si misal multiplex dulu, lalu kita area load uniform cell, ininya kita masukkan silotnya. Silotnya itu di multiplex 7,85. Nah, setelah itu kita select lagi si plafon. Lalu kita masukkan bebannya di area load uniform cell. Ini masukkan 18. Nah, sudah terlihat ya ini beban yang sudah dimasukkan.
Lalu kita coba oke. Setelah itu kita akan masukkan si kombonya. Combo yang pertama kita ke define dulu. Kita beri nama KD1. KD1 itu ada date 1,4, ada genteng 1,4, ada plafon 1,4, ada multiplex 1,4. Ini KD1. Terus kita bikin lagi KD2. Di KD2 itu ada date 1,2, ada genteng 1,2, ada plafon 1,2, ada multiplex 1,2, ada live 1,6, ada hujan 0,5. Nah, ini adalah kombinasi kedua. Lalu kita tambah lagi untuk kombinasi ketiga. KD3 ini kita ada date 1,2, ada genteng 1,2, ada plafon 1,2, ada multiplex 1,2, ada live 1,6, ada angin 0,5. Nah, ini adalah kombinasi ketiga. Selanjutnya kita buat untuk kombinasi keempat. KD4. Di kombinasi keempat ini ada date 1,2, ada genteng 1,2, ada plafon 1,2, ada multiplex 1,2, ada live 1, lalu ada angin 1, ada hujan 0,5. Ini adalah kombinasi keempat. Selanjutnya kita akan buat kombinasi kelima, KD5. Lalu di sini ada date 1,9, ada genteng 1,9, ada plafon, ada plafon 1,9, ada multiplex 1,9, lalu yang terakhir ada angin 1. Nah, berikut adalah kombinasi kelima. Setelah itu kita akan mencoba untuk merunning itu untuk menampilkan hasil
hasil reaksi dari beban yang sudah kita beri. Coba untuk merunning kita akan coba save dulu. Nah, ini kita lupa warna ininya. Coba kita ganti warna si material ya. Udah. Warna apa? Di sini deh. Tapi plafon sama multiplex udah diganti. Ya udah. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, setelah itu kita akan coba menganimasi ya. Duanya di 3D. Like. Harusnya di sini. Nah, ini model 1. Berikut animasinya, lalu kita coba lihat di 2D-nya ya. Nah, ini tampilan warnanya ya. Ini warna itu menunjukkan kekuatan si batangnya. Oh my god! Wow! Ini yang kedua. Bagian kedua, ini bagian belakang. Nih, si tampilan ininya begini. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini juga saya akan menunjukkan cara melihat gaya dalam. Gaya dalam itu di show force, ke frame, ke axial. Nah, ini gaya dalam batangnya seperti ini. Nah, di sini juga ada gaya geser. Coba lihat di sini. Nah, lebih jelasnya di sini ya, 3D. 3D-nya seperti ini, 2D-nya seperti ini. Gaya geser dua-dua yang itu. Nah, di sini bisa dilihat gaya geser 3-3. Nah, seperti ini. Gaya geser 3-3. Lalu kita juga bisa melihat momen 2-2 seperti ini. Jika di 2D nya nggak kelihatan ya, di yang momen 3-3 seperti ini, 2D nya seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk melihat hasilnya. Nah, ya kurang lebih seperti ini untuk pembuatan rangka atap baja menggunakan SAP 2000. Baik, terima kasih.
Sampai sini penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scooby-Doo. Pop, pop. Yeah, boom, 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 boom.